Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaallah 2 hari lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Artinya kita berpuasa di siang harinya, kemudian di malam harinya kita sholat tarawih. Ya. Cuma di sini masih ada perbedaan. Ada yang mengatakan bulan Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu. Kalau jatuh pada hari Sabtu, berarti malam Sabtunya mulai besok kita udah mulai tarawih. Ada yang mengatakan juga bulan Ramadan jatuh pada hari Minggu. Berarti malam Minggu kita udah mulai tarawih, kita udah mulai sahur. Cuma nanti bagaimana, kita ikutin saja keputusan dari pemerintah saja. Jadi bulan puasa itu, bulan Ramadan jatuhnya kapan? Hari Sabtu atau hari Minggu? Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kepada kalian tentang kiat-kiat bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan, bagaimana aktivitas kita di bulan Ramadan. Ya. Berpuasa disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis itu disebut as-shaum atau siyam. Siyam itu bahasa Arab artinya berpuasa, atau shaum artinya berpuasa. Puasa itu artinya secara bahasa yaitu menahan. Jadi berpuasa itu artinya menahan secara bahasa. Karena puasa itu shaum dan siyam itu berasal dari kata bahasa Arab. Ya, artinya apa? Artinya menahan. Tapi secara istilah, secara syariat, secara istilahnya puasa itu menahan sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita. Ya, contoh seperti makan dan minum, itu puasa. Puasa itu ada rukun-rukunnya. Di antaranya rukun puasa itu adalah kita harus niat untuk berpuasa. Kapan niat itu dimulai? Ketika kita sahur. Jadi ketika sahur. Ya. Jadi sahur itu kita niat. Ya, hafal semua kan niatnya sahur? Coba baca niatnya sahur. Nawaitu shoma ghadi an ada ifardhi syahri Ramadana hadihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Itu niat. Ya. Kemudian kapan kita mulai sahur? Sahur itu disunahkan untuk diakhirkan. Artinya kita itu disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Ya. Kapan sahur itu? Misalnya subuh sekarang jam 4. Subuh jam 4. Berarti paling tidak kita sahur itu jam setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat. Lebih baik kita mengakhirkan sahur. Ya. Tapi banyak di antara kita jam 3 udah ada yang sahur ya. Tapi lebih baik, lebih disunahkan lagi untuk mengakhirkan sahur. Apakah puasa itu kita harus sahur? Iya. Jadi kalau misalnya kita mau berpuasa, besok kita mau berpuasa, kita memang harus sahur dulu. Sahur, kalau nggak sahur bagaimana? Nggak kuat nanti kalau nggak sahur. Sahur jam 12 siang malam nggak apa-apa. Cuman lebih baik, lebih disunahkan, lebih dianjurkan sahur untuk diakhirkan. Jadi kalau misalnya subuh jam 4, kalian harus sahur sekitar jam setengah 4. Ya. Kemudian sekarang ada yang nanya, kalau misalnya nanti pas ada imsak bagaimana? Apakah kita berhenti sahur? Imsak itu bukan akhir daripada kita sahur. Imsak itu hanya sekedar peringatan bahwasanya subuh hampir tiba. Jadi kalau misalnya udah ada subuh, nggak boleh kita sahur lagi itu nggak boleh. Kalau masih yang namanya imsak, boleh kita masih makan.
Ya, terkadang waktu imsak saya masih merokok, kadang saya masih ngopi imsak gitu. Ya, habis imsak biasanya kalau sudah selesai imsak biasanya kan langsung tahim, ya. Assalamualaikum begitu. Nah, kalau itu masih nggak apa-apa. Kalau udah adzan subuh, Allahu Akbar, nggak boleh. Disitulah awal kita berpuasa. Paham ya? Ya. Jadi seperti itu. Ini sahur. Jadi kita harus sahur. Kalau nggak sahur bagaimana? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa asalkan diniatkan bahwasanya besok kita harus berpuasa. Ya, sengkak saya sahur, nggak masalah. Tapi lebih baik kita kudu sahur. Walaupun kita cuma makan 1 butir nasi. Yang salah dulu motor makan nasi sebutnya. Ya, saking sengkaknya biasanya kan kalau kita sahur kan bangun jam 3. Ya, kita setiap harinya nggak terbiasa bangun jam 3. Ketika kita sahur jam 3, ketika kita bangun terasa berat. Terkadang kita makan di tengah malam, habis bangun tidur nggak enak. Ya, kalau kita bangun tidur biasanya kan mulut kan pahit rasanya. Biasanya kan begitu. Ya, tapi kita bagaimanapun juga harus sahur. Ya. Nabi bersabda, kata Nabi Muhammad tentang sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian semua, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, sahurlah kalian semuanya. Fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau pengen kalian berkah, ya sahur. Ya, kalian biasanya kalau misalnya sahur bangun jam berapa sih? Bangun jam 3. Dibangunin sama ibunya bangun jam 3. Kalau bisa, sekarang begini. Kita mumpung bisa bangun di tengah malam. Ya, apalagi itu termasuk sepertiga malam. Waktu sepertiga malam itu waktu yang luar biasa istijabah. Ya, karena ada yang meriwayatkan Nabi Muhammad bersabda, Allah turun ke langit yang pertama pada sepertiga malam. Sepertiga malam itu sekitar jam 3. Jam 3, jam 2, jam 1 itu sepertiga malam. Kita kebetulan di bulan puasa bangun jam 3 di sepertiga malam. Ya, ngapain Allah turun di langit yang pertama? Allah mengatakan, apakah ada hambaku yang bangun pada malam hari ini untuk meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosa. Kemudian Allah juga berfirman, apakah kalau seandainya ada hambaku yang bangun pada malam ini meminta sesuatu, akan kubulkan hajat-hajatnya. Ya, makanya kalau bisa di antara kalian, ketika kalian bangun di bulan Ramadan jam 3 untuk sahur, sebelum kalian sahur, begitu kalian bangun dari tempat tidur, biasanya kan ke kamar mandi dulu. Kencing, ya kan? Habis kencing terkadang kita cuci muka, ya kan? Ketika kita ada di kamar mandi, ambillah wudhu. Nah, ambil wudhu, kemudian itu kan jam 3 kita bangun, jam 3 kan masakan kan kadang masih belum matang. Sambil menunggu masakan matang, nggak ada salahnya kalau misalnya kita sholat 2 tahajud 2 rakaat. Sholat tahajud di rakaat ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Setelah selesai sholat tahajud 2 rakaat, tunggu makanan matang. Habis makanan matang baru kita sahur. Kalau makanan udah matang, nunggu dulu sekiranya kita nanti sahur bisa diakhirkan waktunya. Kira-kira jelas tidak? Ya, jadi seperti itu. Ya, kenapa? Eman, sayang. Kenapa kok sayang? Karena kita bisa bangun jam 3 di sepertiga malam. Mendingan kita udah, kalau misalnya kita memang niat mau ibadah aja sekalian, gak usah tanggung-tanggung. Ya, ngerti nggak? Ya, kira-kira nanti kalau bulan puasa siap berpuasa semua nggak? Siap nggak berpuasa di bulan Ramadan? Ngomong siap-siap, pagi-pagi keroncongan kabur. Aduh lapar. Ya memang kalau namanya puasa itu memang kita menahan makan, menahan minum, yang mesti lapar. Ya mesti lapar, ya biasa seperti itu. Kenapa kita ini kok ada berpuasa di bulan Ramadan? Kenapa? Melatih kita untuk melawan hawa nafsu. Misalnya kita mau makan apapun kan bebas. Ya, kita mau makan apapun bebas, nggak masalah, asalkan jangan berlebihan.
Ya, kira-kira jelas tidak? Yes. Kita nanti sahur ya. Ya, ketika nanti kita bulan Ramadan, pas jatuh malam pertama di bulan Ramadan, sahur dulu, habis sahur dan nanti berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian ada yang nanya, selama bulan Ramadan bagaimana hukumnya? Jika misalnya ada seseorang yang dia itu nggak sholat, tapi dia itu berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya bagi orang yang tidak sholat itu hukum puasanya sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala. Berarti yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan rasa haus. Ya. Kenapa? Karena berpuasa di bulan Ramadan memang diwajibkan oleh Allah. Artinya kita diperintah oleh Allah untuk menjalankan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, semuanya berpuasa. Habis semuanya berpuasa, tapi ada seseorang yang berbuat dosa. Bagaimana? Atau orang yang berbuat dosa. Bagaimana orang berbuat dosa? Contoh, orang meninggalkan sholat berdosa. Orang kalau meninggalkan sholat itu udah dosa besar. Bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya tetap sah. Artinya dia nggak punya utang puasa sama Allah. Tapi puasanya nggak ada artinya. Artinya sia-sia dia berpuasa, nggak ada pahala. Kenapa? Karena melakukan dosa yang sangat besar. Apa itu? Meninggalkan sholat. Pacaran 6 bulan puasa. Ini gimana? Tanya gimana? Mana pacaran 6 bulan puasa tak apa? Waduh. Kalau nanya itu yang masuk akal lah. Ya. Apakah boleh pacaran di bulan Ramadan? Waduh. Jangankan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pacaran nggak boleh. Ya. Udah paham ya? Ini di dalam bulan Ramadan. Wes. Masalah sahur kira-kira paham nggak? Masalah sahur kira-kira paham nggak? Sahur ya, kalau bisa sahur ya. Walaupun sedikit yang penting sahur. Fa'in nafis sahuri barokah. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dah. Kemudian perhatikan. Kemudian selama satu hari mulai dari subuh sampai waktu maghrib kita berpuasa. Ya, kita berpuasa. Secara bahasa tadi dikatakan bahwasanya as-shaum itu artinya berpuasa, atau as-shiyam artinya berpuasa. Secara bahasa, shaum dan siyam itu artinya menahan. Ya. Menahan dari apa? Yang pertama menahan dari lapar dan haus. Yang kedua menahan semua anggota tubuh kita agar bisa terkontrol lagi. Contoh misalnya, mata kita biasanya dibuat untuk memandang sesuatu yang indah. Ini mata kita dibuat untuk ngintip orang mandi di sungai, umpama. Ya, bagaimana cara kita tahan? Karena yang namanya puasa adalah menahan. Ya, mulut kita biasanya tiap harinya kadang ada anak-anak yang main itu biasanya kadang kalau manggil temannya, anak muda zaman sekarang ya. Anak muda zaman sekarang kalau manggil temannya itu bukan nama aslinya. Ya, Min, Demamin, enggak. Ya, enggak begitu. Dema, enggak. Terkadang anak muda zaman sekarang kalau manggil temannya itu dengan panggilan Cuk. Cuk, Dema, Cuk. Benar enggak begitu? Ya. Zaman sekarang, semakin lama semakin rusak pergaulan. Manggil temannya dengan nama panggilan Cuk. Saya enggak tahu itu Cuk itu maksudnya apa. Apa teman apa gimana dia nggak tahu gitu. Tapi yang aneh orang itu tiap teman kalian itu punya nama tapi dipanggil dengan nama yang sangat menghinakan. Cuk. Ya, ketika kita di bulan puasa kita ingin memanggil teman kita dengan sebutan seperti itu, tahan. Karena arti daripada berpuasa adalah menahan mulut kita agar tidak berbicara kotor. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu namanya puasa itu banyak maknanya, bukan cuma menahan hawa nafsu saja, bukan hanya menahan lapar dan haus. Kalau kalian berpuasa
hanya bisa mengandalkan menahan rasa lapar dan haus. Jangankan kalian, embik bisa, kucing kalian aja bisa, sapi kalian aja bisa gitu. Kira-kira jelas tidak? Coba sapi kalian mulai besok di bulan puasa, 1 hari gak usah dikasih makan, gak usah dikasih minum, puasa itu sapi. Berarti sapi mampu nggak? Gak mampu juga berpuasa. Kira-kira jelas tidak? Tapi kalau kita manusia, kita menahan lapar, juga menahan haus, artinya gak makan, gak minum, kita juga berpuasa. Akan tetapi kita berpuasa dengan anggota tubuh kita. Kira-kira jelas tidak sama ini? Nah, ini berpuasa. Ya. Kemudian setelah 1 hari kita berpuasa di bulan Ramadan, ketika waktu maghrib, inilah waktu yang kita nanti. Nggak ada lagi yang ditunggu oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, mulai dari pagi habis sholat subuh, terkadang dia tertidur. Setelah tidur habis sholat subuh, biasanya bangun, anggap aja bangunnya jam 7. Jam 7 itu nggak ada lagi yang ditunggu oleh orang yang berpuasa kecuali waktu maghrib. Itu pasti. Terkadang dia menghabiskan waktu-waktunya agar tidak terasa. Tiba-tiba udah waktunya maghrib. Ya, cuman tergantung orangnya. Di waktu maghrib bagaimana? Tata cara kita ketika kita itu berbuka. Ya, berbuka. Artinya berbuka itu dalam bahasa Arabnya itu disebut iftar. Ya, iftar itu artinya kita berbuka. Ya. Maka kalau misalnya sahur tadi disebutkan, coba perhatikan dalam. Kalau sahur tadi kita disebutkan kita disunahkan untuk mengakhirkan waktu sahur. Kalau misalnya subuh jam 4, maka kita sahur sekitar jam setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat. Sekarang kalau kita berbuka di bulan Ramadan, maka disunahkan, dianjurkan untuk mengawali berbuka. Jadi begitu adzan ya. Kalau misalnya kalian itu dengar di musola-musola atau dengar di masjid atau kalian dengar di radio, biasanya kalau misalnya dengerin adzan maghrib kalian di mana biasanya? Di masjid apa di radio? Jelas? Oh, di masjid. Kalau misalnya kalian dengerin nunggu buka, ya. Biasanya anak-anak zaman sekarang jam 5 udah siap-siap mandi ya. Habis mandi kadang jujur main HP. Apa yang ditunggu? Maghrib. Ya. Maghrib yang ditunggu. Itu udah anteng gitu. Terkadang ada yang siap menunggu maghrib, menunggu berbuka puasa itu udah ada di depan meja makan. Ya, ada siap juara siap. Ya, jadi seperti itu. Nah, begitu adzan maghrib, ketika muadzin itu mengumandangkan adzan lafaz Allahu Akbar, kalian segera berbuka. Allahu Akbar, Allah langsung berbuka. Ya, tapi ingat, jangan rasa itu. Kita tolong makan, jangan begitu loh. Ya, begitu sudah adzan, kalian dengar lafaz Allah disebutkan, berarti kalian makan. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Jangan sok rajin, jangan bacakan. Orang yang biasa kok menakutkan ini biasanya begitu adzan kopi kuat. Wah jangan, langsung bukan. Kopi kuat detik mulai adzan. Mulai adzan saya mau sholat dulu, habis sholat baru saya berbuka. Jangan sok kuat, jangan bacakan. Ya, itu malah hal yang nggak disukai itu. Justru kita disunahkan untuk mengawali berbuka. Ya, kira-kira jelas tidak? Jelas. Lalu bagaimana cara kita berbuka pertama kali? Nah, Nabi memberitahukan kepada kita cara kita berbuka. Dan sekarang saya mau nanya kepada kalian, apa yang kalian masukkan ke dalam mulut kalian ketika kalian berbuka pertama kali itu apa? Air. Apa lagi? Es. Ya, apa lagi? Kolak. Apa lagi? Kurma. Dah, perhatikan. Ya. Nabi memberitahu kepada kita bagaimana cara kita berbuka yang benar. Perhatikan. Nabi mengasih tahu kepada kita, ayo umat Islam, kalau kalian mau berbuka, berbukalah yang manis-manis.
Apa yang manis-manis itu? Kebetulan Nabi ini suka sesuatu yang manis. Makanya Nabi Muhammad itu wajahnya manis, ganteng, luar biasa. Ya. Nabi ini memang suka yang manis-manis. Nabi ini. Makanya Nabi ketika pertama kali berbuka puasa, yang beliau ambil adalah kurma. Dah. Paham ya? Dah. Jadi Nabi pertama kali. Dah, perhatikan Nabi. Nabi pertama kali berbuka, Nabi pertama kali masukkan ke dalam mulut Nabi yaitu kurma. Ya, kenapa kok mesti kurma? Ya, ini para ilmuwan ada yang meneliti karena di kurma itu tubuh kita ini selama 1 hari ini kan menahan lapar. Menahan lapar, tubuh kita juga menahan haus. Ya. Kalau misalnya ada makanan yang masuk, perhatikan. Kalau misalnya ada makanan yang masuk, kira-kira makanan itu larinya kemana? Ke perut. Kemana? Lambung. Ke lambung. Jadi kalau misalnya kita makan, makanan kita itu masuk ke dalam lambung. Sekarang saya bilang, 1 hari kita nggak makan, 1 hari kita nggak minum, paling tidak pastinya lambung kita itu mengkerut. Ngerti nggak? Jadi lambung kita tuh mengkerut. Kenapa? Karena 1 hari kita nggak makan, 1 hari kita nggak minum. Ya, maka keadaan lambung kita itu mengkerut. Bagaimana cara mensterilkan lagi, cara menormalkan lagi tubuh kita? Maka disunahkan untuk memakan yang manis-manis. Ya, makan dulu yang manis-manis. Nabi contohkan di sini yang manis-manis adalah kurma. Setelah diteliti oleh para ilmuwan, ternyata, setelah diteliti oleh para ilmuwan, ya ternyata di dalam kurma itu mengandung zat yang namanya glukosa. Glukosa inilah nanti yang akan menyebar ke dalam tubuh dan mensterilkan lagi lambung kita yang mengkerut itu. Kira-kira jelas tidak? Ya, bukan langsung makan nasi. Biasanya kalau misalnya kita berbuka langsung nasi yang kita makan, ya itu terkadang apa? Malah nggak enak ke perut. Kenapa kok seperti itu? Karena kaget perut ini. Lambung kita ini kaget. Lambung kita ini 1 hari kita nggak makan, nggak minum dalam keadaan mengkerut. Kemudian kita kasih makan makanan yang berat. Contohnya seperti nasi. Lambung kita itu besarnya seperti apa sih? Ini loh, seperti genggaman tangan kita ini. Ini lambung kita ini besarnya seperti genggaman tangan kita. Ya, dikasih nasi 1 piring, kira-kira melar nggak nih lambung? Melar nggak? Melar. Ya, lambung kecilnya segini dikasih nasi 1 piring melar. Kalau udah melar begini, bagaimana keadaan kita? Ngos-ngosan. Ya. Jadi biar gak kaget perut kita pancing dengan yang namanya kurma. Karena di dalam kurma mengandung zat glukosa yang sangat tinggi, yang sangat berpengaruh pada tubuh kita. Jadi Nabi dulu pertama kali berpuasa, pertama kali berbuka begitu. Ya. Perhatikan. Jadi Nabi dulu ketika berpuasa begitu. Pertama Nabi mengambil yang namanya kurma. Setelah Nabi berbuka dengan kurma, baru beliau minum air putih, mempercepat proses penyebaran glukosa di dalam tubuh. Ya, kira-kira jelas tidak? Nah, jadi Nabi kalau berbuka begitu. Jadi bukan langsung makan nasi dulu ya. Jadi Nabi itu makan makanan yang ringan dulu. Ya, makan makanan yang ringan dulu. Kenapa? Karena juga sama menjaga kesehatan kita selama bulan Ramadan. Selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, setelah Nabi dulu berbuka dengan kurma, kemudian minum air putih, apa yang dilakukan Nabi? Nabi gak langsung makan makanan yang berat. Nabi langsung melakukan yang namanya sholat dulu Nabi Muhammad. Kenapa kok sholat? Sholat itu kan ada gerakan-gerakan, ya. Ada gerakan takbir, ada gerakan ruku, ada gerakan i'tidal, ada gerakan sujud. Ya, gerakan-gerakan di dalam sholat itu mempercepat proses tersebarnya glukosa di dalam tubuh. Ya, makanya Nabi sholat dulu.
Setelah sholat, Nabi udah selesai sholat, Nabi udah selesai berzikir, Nabi udah selesai yang namanya apa? Berdoa, baru beliau berbuka dengan makan makanan yang berat. Contohnya seperti apa? Kalau zaman dulu itu Nabi itu biasanya makanannya itu roti yang terbuat dari gandum. Roti yang terbuat dari gandum. Kalau di sini makanan pokok kita kan beras, nasi, ya kan? Ya, kan begitu. Nah, inilah cara yang benar ketika kita berbuka. Ya, jadi bukan langsung nasi, bukan langsung kolak, bukan langsung es. Ya, orang-orang yang biasa juga. Ya, biasa. Pokoknya sesuatu yang harus dulu. Kalau misalnya kalian nggak punya kurma, air putih saja dulu. Tapi usahakan sebelum bulan puasa kalian udah beli kurma. Berapa sih kalau misalnya kita beli kurma sih? Berapa kalau misalnya kita beli? 10.000 kita udah dapat kurma. Ya, itu udah di apa? Udah pakai mika itu, samika itu udah 10.000. Lalu ada yang 80, ada yang 8.000. Ya, ada yang nggak suka kurma nggak? Ada nggak yang nggak suka kurma? Ya, yang nggak suka kurma siapa? Yang nggak suka kurma siapa? Kamu nggak suka kurma. Kenapa kamu nggak suka kurma? Karena nggak terbiasa. Ya, perhatikan. Sekarang begini. Saya dulu ketika kecil, saya juga nggak begitu suka sama kurma. Ya, saya juga dulu waktu kecil saya nggak begitu suka sama kurma. Tapi kemudian saya belajar di pondok, oh ternyata Nabi Muhammad dulu ketika berbuka menggunakan kurma dulu. Ya. Jadi meskipun kita nggak suka sama kurma, tapi Nabi suka sama kurma, apa salahnya kalau misalnya kita ikut-ikutan Nabi? Ngerti nggak? Saya dulu nggak suka sama kurma, tapi berhubung karena Nabi Muhammad suka sama kurma, ya saya juga suka. Saya paksakan untuk suka sama kurma. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Nah, sekarang saya mau nanya kepada kalian, siap nggak kita berpuasa di bulan Ramadan? Siap nggak nanti kita tengah malam bangun untuk sahur? Siap nggak nanti kalau misalnya kita berbuka dengan menggunakan kurma dan air putih? Ya. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, Kulu wala tusrifu, makanlah kalian, wala tusrifu, dan jangan kalian berlebih-lebih, makan seadanya. Ya, ini biasanya kalau anak-anak zaman sekarang itu suka balas dendam sama Allah. Berarti ganti. Anak-anak zaman sekarang ini atau orang-orang zaman sekarang ini banyak yang balas dendam sama Allah. Balas dendamnya bagaimana? Wah, aku kan udah berpuasa 1 hari di bulan Ramadan. Siang aku menahan lapar, siang aku menahan haus. Sekarang waktu maghrib akan aku balaskan semuanya. Ya, akhirnya waktu maghrib yang pertama dimasukkan ke dalam mulut es Nabi butuh. Setelah es kolak, ya, habis kolak baru makan nasi Nabi goreng. Kemudian setelah itu ada orang jualan cilok, meleh. Kemudian ada yang jualan sempol, meleh. Boleh dagang, boleh datang teh. Ini orang yang balas dendam sama Allah. Makan seadanya, jangan kalian berlebih-lebih. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ya. Jangan seperti itu. Nah. Kemudian Nabi setelah berbuka menggunakan kurma dan Nabi setelah meminum air, beliau sholat. Nah, sekarang saya mau nanya kepada kalian, kira-kira kalian sholatnya itu setelah berbuka nasi apa berbuka biasa? Sebelum berbuka. Setelah berbuka, ya nggak apa-apa. Ya, tapi Nabi caranya berbuka itu pertama kali Nabi berbuka dengan makanan-makanan yang ringan. Contohnya seperti apa ya tadi? Kurma dan air putih. Setelah itu Nabi sholat.
Kemudian setelah sholat baru Nabi memakan makanan yang berat. Ya, kalau kita selesai sholat, habis kita itu setelah kita berbuka kurma dan minum air putih, kemudian kita sholat, baru kita boleh memakan makanan yang berat. Contohnya seperti apa? Nasi, bakso, kolak. Ya, itu kan makan makanan yang berat itu baru boleh. Dan jangan berlebih-lebihan. Ya, paham nggak? Ngerti nggak? Jangan berlebih-lebihan. Kalau misalnya kita nanti makan berbuka berlebih-lebihan, akhirnya ketika pas waktu datang sholat taraweh, pas selalu kasih taraweh, kalau dulu motor-motor arem dulu, dan dia ada TV, ayo sholat taraweh, enggak mau, capek, kekenyangan, begitu lah sebenarnya siapa? Nasi kalau gitu bereng, es nggak gitu kolak, pentol, gitu Allah, ya. Nah, ini jelas nggak masalah berbuka? Sebelum berbuka, kita disilakan untuk berdoa. Kira-kira hafal nggak doanya berbuka? Bisa nggak doanya berbuka? Coba dibaca. Doa berbuka berpuasa. Ayo, doa berbuka puasa. Allahumma lakal sumtu. Bisa nggak kalian baca ketika berbuka puasa? Saking dendamnya sama Allah, begitu ada maghrib Allah, wah cepat. Nah, masalah berbuka paham nggak? Paham nggak masalah berbuka? Masalah sahur tadi paham nggak? Nah, kemudian apa kegiatan kita di bulan Ramadan? Apa kegiatan kita di bulan Ramadan? Maka setelah kita berbuka, kemudian masuk waktu Isya, kita sholat Isya. Setelah sholat Isya, kita sangat disunahkan untuk sholat tarawih. Kalau orang sini mengatakan tarawih, ya, adalah sholat tarawih. Bisa nggak lihatnya sholat tarawih? Coba dibaca lihatnya sholat tarawih. Ada ini mustakbiran berarti adaan makmum. Kenapa kok makmuman? Karena posisi kalian pasti dari makmum. Ya, karena posisi kalian pasti dari makmum. Saya juga nanti makmuman. Kalau saya juga makmum. Kalau imami ya imaman kan gitu. Tapi kalian pastinya baca makmum. Usolli sunnatat tarawihi. Usolli sunnatat tarawihi. Ya, orang anu, usolli sunnatat tarawih, usolli sunnatat tarawih, rakaat ini makmuman lillahi. Ya, salat tarawih, ya. Makanya itu tadi kita ketika berbuka puasa jangan terlalu berlebihan, agar kita kuat untuk menjalankan yang namanya salat tarawih. Salat tarawih itu kapan dilakukan? Setelah kita sholat Isya. Setelah kita sholat Isya, baru kita sholat tarawih. Ya, kalau di sini kan sholat tarawihnya biasanya kan di masjid. Ya, ada yang di musola, ada nggak di musola? Ada yang di rumahnya sendiri ada, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Yang penting kita sholat tarawih. Sholat tarawih itu hukumnya apa? Sholat tarawih itu hukumnya apa? Sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad itu? Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Ya, kalau misalnya kita sunnah biasa, sunnah itu ada dua, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Kalau kita melakukan sesuatu kesunahan, contohnya seperti sunnah biasa atau sunnah ghairu muakkad, maka kita mendapatkan pahala satu, umpama. Ya, perbandingannya. Tapi kalau kita melakukan sunnah yang muakkad,
sunnah yang muakkad, maka pahalanya akan lebih banyak dari sunnah ghairul muakkad. Ya, kebetulan sholat tarawih ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya, ngerti nggak? Coba fokus. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Ada nggak di sini yang kalau misalnya kita sholat tarawih full 30 hari, ada nggak? Ada. Hah? Kalau biasanya kan kalau misalnya kita sholat tarawih itu pertama semangat, giliran dokter rukunya ruku yang terbaik dipakai, mukena yang terbaik dipakai. Ya. Kemudian kayak laki-laki ini, cakap rapi malam pertama. Nyampe oleh seminggu, ada. Ya, nggak usah sampai seminggu, lele mahal bila enak tak bisa boleh. Ya. Dah. Sholat tarawih itu pada malam pertama sholat tarawih itu pahalanya itu berbeda dengan malam kedua, berbeda dengan malam ketiga, berbeda dengan malam keempat dan seterusnya. Barang siapa yang sholat tarawih pada malam pertama di bulan Ramadan, maka pahalanya maka Allah mengampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahir. Malam kedua lain lagi, malam ketiga lain lagi, sampai itu malam ke-30 di bulan Ramadan. Ya, makanya itu eman sayang kalau misalnya kita nggak sampai sholat tarawih. Ya, siap nggak sholat tarawih full selama bulan Ramadan? Siap nggak sholat tarawih full selama bulan Ramadan? Membinikan kok ngerti? Karena biniannya setiap bulan itu mesti kedatangan tamu, memproduksi yang namanya taus gitu ya. Ngerti. Ini mana ini kok gak sholat tarawih? Oh nggak bisa, gimana? Perempuan keluar kecap kok ya. Kalau laki-laki nggak ada alasan. Ya, masa laki-laki mana ini buka tarawih? Halangan. Halangan apa? Ya, ngerti nggak? Ya, dah. Kita udah tahu, udah ngerti niatnya sholat tarawih. Ya, udah kita baca barusan sholat tarawih. Kemudian sholat tarawih itu ada berapa rakaat? 20. Sholat tarawih itu ada 20 rakaat. Kalau ada 20 rakaat berarti ada 10 salam. Ada 10 salam. Nah, karena sholat tarawih itu 20 rakaat, biasanya banyak, akhirnya cepet-cepetan, kan gitu. Biasanya kalau misalnya kita mau sholat tarawih aja, kadang-kadang kita pilih-pilih. Ya, kamu sholat kemana? Saya sholat di sana. Kenapa? Oh, melakukan aku jauh sholat tarawih dan bisa 5 menit ada. Ujungnya 5 menit. Ya, cari kalian itu yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Cari yang sedang-sedang saja. Ya, jelas tidak? Ya, jadi seperti itu. Karena kalau misalnya kita sholat tarawih itu biasanya cepet-cepetan, ya gerakannya cepet-cepetan, maka pembacaan amin saja cepat-cepat, juga cepat-cepetan. Ya, biasanya kalau di bulan Ramadan kalau misalnya kita kalau misalnya kita sholat tarawih, ya perhatikan, jangan ngomong sendiri. Ya, kalau kita sholat tarawih itu kan cepet-cepetan, imam kan juga cepat bacanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ingat dan selalu diingat kita sholat kita menghadap Allah. Hati-hati kita sholat kita menghadap Allah. Maka begitu kita sholat, karena kita sholat menghadap Allah, maka harus pakai tata krama yang benar. Jangan dibentak-bentak Allah. Waladdallin. Amin. Allah enggak tuli. Allah itu enggak budak. Allah Maha mendengar. Bisa-bisa kalian nanti, wah ini
menghindar gimana hati-hati. Karena ketika kita sholat itu kita menghadap Allah pakai tata krama yang benar, pakai adab yang benar. Baca itu sholat yang benar. Bacaan amin itu ada 4. Perhatikan ini ya. Bacaan amin itu ada 4. Kalau misalnya kita baca dipendekkan semua, alifnya dipendekkan, mimnya dipendekkan. Amin. Bukan bukan amin. Itu artinya apa? Aman. Aman artinya. Bukan amin untuk doa. Kalau misalnya kita berdoa, ya Allah, berikan aku keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Apa artinya amin? Alifnya dibaca panjang, mimnya juga dibaca panjang. Kabulkan. Ya, berilah kami rezeki yang banyak ya Allah. Amin. Kabulkan ya Allah, kabulkan itu. Jadi kalau misalnya kita baca amin dipendekkan semua, alifnya dipendekkan, mimnya dipendekkan, ya Allah, berikan kami umur yang panjang. Amin. Aman. Ya. Selamatkan kami di dunia ini ya Allah. Aman. Kenapa? Karena berbeda bacaannya dengan artinya, maknanya juga berbeda. Ngerti nggak? Yang kedua, kalau misalnya kita baca mimnya yang dipanjangkan, amin, alifnya dibaca pendek, amin, artinya terpercaya. Ya, karena Nabi Muhammad dulu diberikan mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya yang terpercaya. Jadi kalau misalnya kalian membaca lafaz amin, alifnya dibaca pendek, artinya terpercaya. Makanya fokus dong, perhatikan. Ya. Jadi kalau misalnya kalian membaca amin, alifnya dibaca pendek, amin. Ya Allah, berikan kami umur yang panjang. Amin. Itu artinya, ya Allah, berikan kami umur yang panjang, terpercaya. Berikan kami rezeki yang banyak ya Allah, terpercaya. Karena kalau misalnya kita baca lafaz amin, alifnya dibaca pendek, artinya terpercaya. Kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, kita membaca alifnya yang dibaca panjang. Ya, amin. Ngerti nggak? Amin artinya beriman. Beriman. Ya, ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Amin. Iman. Ya. Ngerti nggak? Berikan kami umur yang panjang. Iman. Berikan kami rezeki yang banyak ya Allah. Beriman. Jadi bukan kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Yang benar dibaca yang mana? Yang benar alifnya dibaca panjang, mimnya juga dibaca panjang. Amin. Itu yang benar. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Amin. Kabulkan ya Allah. Ya Allah, berikan kami umur yang panjang. Amin. Kabulkan ya Allah. Ya, apalagi kita dalam sholat, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau tunjukkan, an'amta yang telah engkau berikan kenikmatan kepada orang-orang yang terdahulu. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya, karena kita baca Al-Fatihah itu kan doa, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu kan doa. Ya, maka jawaban kita bagaimana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya, kabulkan ya Allah. Ya, mau kasih baca pandang kapi deh, mau baca. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aman. Makanya hati-hati kita. Ya. Jadi berbeda panjang pendeknya, maka berubah pula makna dan artinya. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ya, yang lebih parah lagi, ada orang sholat tarawih gak baca amin, gak baca amin, gak baca amin, gak baca amin, juga gak baca amin. Apa yang dibaca? Orang kalau amin menurut min. Ada yang begitu. Ini lebih parah.
Ya. Tinggal tanya lagi, jangan boleh coba tak tahu apa. Coba yang bilang gue tak ngaji, makanya kalian saya kasih tahu. Kalian pasti nggak ngaji, saya kasih tahu. Ya, ngerti nggak?